dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos dan kratos atau demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat yang mana warga negaranya ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan warga negara dalam berbicara, berpendapat, beragama, berserikat, dan menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya memberikan perlakuan yang sama. Pengertian demokrasi tersebut seperti ucapan Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dalam arti luas, demokrasi Pancasila adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dalam arti sempit, demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demokrasi Pancasila memiliki 10 pilar, diantaranya yaitu 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang sifat dan ciri-cirinya. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebut demokrasi konstitusional karena nilai dan normanya dirumuskan dalam UUD 1945. Selain itu, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya praktik demokrasi di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu buruknya kinerja partai politik dan lembaga perwakilan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh partai politik dan lembaga perwakilan lupa akan tugasnya sebagai wakil rakyat. Yang kedua, lembaga perwakilan cenderung mementingkan kepentingan partai politik dibandingkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, partai politik cenderung memanfaatkan kekuatan rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Yang keempat, lembaga perwakilan dan partai politik belum bisa mendirikan atau membuat agenda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang kedua yaitu krisis politik rakyat. Krisis disebabkan oleh 1. Figur pemerintah yang kurang berkenan di hati masyarakat. Yang kedua, rakyat sudah bosan dengan pemilu 5 tahunan atau demokrasi 5 tahunan karena mereka berpikir bahwa hal itu tidak bisa merubah kehidupan mereka. Yang ketiga, pemilu bukan prioritas utama untuk membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Faktor yang ketiga, munculnya kekuasaan atau penguasa di demokrasi. Modal seringkali dijadikan alat untuk memperoleh suara atau memperoleh kekuasaan. Padahal hal itu jelas
menimbulkan kejahatan di demokrasi. Selain itu, hukum atau penguasa akan mendapatkan kekuasaan yang lebih banyak. Faktor yang keempat, demokrasi pada saat ini membuang kedaulatan rakyat. Contohnya, banyak lahan kosong yang diberikan kepada orang kaya untuk membuat mal, sedangkan para pedagang kaki lima diusir oleh pemerintah.